Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, Milad Aisyah yang ke-108 mengambil tema memperkokoh ketahanan pangan berbasis Qaryah Thayyibah menuju ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga. Hadirin yang berbahagia, ketahanan pangan adalah kemampuan rumah tangga dalam menyediakan kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau. Dalam konteks ini, perempuan khususnya ibu rumah tangga memegang peranan yang sangat vital. Kenapa? Ibu adalah manajer utama rumah tangga. Ia yang mengatur pengeluaran, memilih makanan yang halal dan bergizi. Kemudian dia juga yang berinisiatif menanam tanaman di pekarangan, bahkan menyimpan hasil. Oleh karena itu, pada pidato kali ini saya mengambil tema perempuan Aisyah adalah garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Hadirin yang berbahagia, dalam firman Allah surah Saba ayat 15 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana bisaba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayamini wasyiman. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah, yaitu di tempat kediaman mereka ada dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Sesungguhnya negeri ini adalah baldatun thayyibatun, negeri yang gemah ripah, dan Tuhanmu adalah Maha Penyayang. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, akan tetapi menyangkut kedaulatan, keadilan berkelanjutan. Dalam Islam, kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang dasar yang harus dipenuhi. Surah Saba ayat 15 menggambarkan idealnya sebuah desa atau negeri yang diberkahi dengan sebutan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni desa yang subur, makmur, dan penuh berkah, serta masyarakatnya bersyukur dan taat kepada Allah. Konsep Qaryah Thayyibah adalah gambaran ideal tentang desa yang tidak hanya kuat dalam sumber alamnya, tapi juga tangguh secara sosial dan spiritual. Ini dimulai dari mana, Bapak Ibu yang berbahagia? Dimulai dari perempuan Aisyah, dari keluarga perempuan Aisyah. Kenapa? Karena dari rumah-rumah itu nanti akan melebar kepada desa. Nah, di desa inilah ketahanan pangan dimulai. Dan ketika ketahanan pangan sudah dimulai, maka lahan akan dikelola sendiri. Oleh siapa? Oleh tangan-tangan perempuan Aisyah. Dilanjutkan dengan dipupuk dengan pupuk organik. Menanam tanaman adalah sedekah oksigen. Kemudian dari hasil tani yang tidak tergantung pada impor dan hasil kerjasama antar warga yang saling membantu, dimulai dari rumah-rumah perempuan Aisyah. Allah sendiri menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 114 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, makanlah dari rizki yang diberikan Allah kepadamu. Yang bagaimana? Yang halal lagi baik, dan bersyukurlah atas nikmat Allah jika kamu benar-benar menyembah kepadanya. Ayat ini menekankan pentingnya memilih makanan yang halal, sehat, dan thayyib. Nah, di sini peran perempuan Aisyah sangat penting karena dia yang memilih mengolah makanan di rumah agar menjadi gizi dan keberkahan bagi keluarganya. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai perempuan adalah pilar. Dalam sejarah Aisyah bukan hanya organisasi perempuan, tapi juga pergerakan perubahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan.
Kini kita hadapi tantangan baru, krisis pangan, inflasi, gizi buruk. Maka Aisyah harus mampu tampil, utamanya adalah perempuan Aisyah harus mampu tampil menjadi pelopor. Pelopor apa? Menanam di pekarangan sendiri, mengolah makanan yang sehat dan bergizi, dan mengedukasi anak agar tetap memakan makanan yang halal dan thayyibah. Dengan langkah kecil ini, kita bantu negara mengatasi masalah besar. Hadirin yang berbahagia, ketahanan pangan nasional dimulai dari mana? Yang pertama, dimulai dari rumah-rumah perempuan Aisyah. Selanjutnya, merambah ke desa. Jika desa-desa kita mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, maka kita tidak akan rapuh saat terjadi krisis global. Kita tidak akan kelaparan ketika rantai pasok makanan dunia terganggu. Maka marilah kita perkuat rumah-rumah kita, desa-desa kita. Kita berdayakan petani, kita dukung produk lokal, dan kita jaga keberlanjutan alam. Mari kita jadikan desa sebagai benteng pertama ketahanan pangan di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara semangat gotong royong, inovasi, dan nilai-nilai keislaman kita wujudkan di Indonesia. Agar apa? Agar terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya slogan itu tidak hanya sekedar slogan, tapi kita wujudkan aksi nyata yang kita mulai dalam rumah-rumah perempuan Aisyah. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ketahanan pangan di Indonesia akan segera terwujud. Terima kasih. Akhirnya, Albiru Manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.